wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, saya Kadayana Prayoga dengan NIM 20180111009. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan melaksanakan Clinical Skill Lab 1.4 antropometri, yaitu pemeriksaan obesitas sentral. Baik, untuk dokter silakan menyaksikan. Permisi dokter. Oke, selamat pagi Bapak, silakan duduk. Selamat pagi, terima kasih dok. Oke, perkenalkan saya Dokter Indian yang menjaga klinik ada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa nih kalau boleh tahu? Saya dengan Bapak Angga dok. Bapak Angga nih. Pak Angga rumahnya di mana? Saya di Jinong Dalam dok. Di dalam. Umur Bapak berapa nih? Saya 23 tahun dok. 23 tahun. Apakah Bapak sudah bekerja? Sudah dok. Untuk pekerjaannya Saya sebagai karyawan gitu dok. sebagai karyawan gitu. Jadi Pak Angga, apa keluhan yang bisa saya bantu? Oh jadi begini dok, saya sebenarnya tidak memiliki keluhan apa-apa, tetapi berdasarkan referensi yang sempat saya baca di internet nih ke obesitas sentral merupakan salah satu penyebab diabetes nih dok. Nah di sini saya ingin memeriksa dok, apakah saya mengidap obesitas sentral tidak nih dok, soalnya ayah saya nih mengidap penyakit diabetes dok. Jadi benar sesuai dengan referensi yang sempat dibaca oleh Bapak Angga di internet bahwa obesitas sentral merupakan salah satu dari faktor penyebab diabetes, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk mengetahui apakah Pak Angga itu termasuk obesitas sentral atau tidak, dibutuhkan pengukuran, yaitu pengukuran tinggi badan dan pengukuran rasio pinggang panggul. Nah, untuk rasio pinggang panggul tersebut diperlukan pengukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul. Nah, pengukurannya tersebut dilakukan di ruang pemeriksaan G. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pengukuran tersebut? Oke, saya bersedia dok. Baik, bila Bapak bersedia, silakan Bapak ke ruang pemeriksaan. Saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu. Mari Bapak. Oke, terima kasih dok. Baik Pak Angga, silakan masuk. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pengukuran apakah Bapak itu termasuk mengalami obesitas sentral atau tidak, diperlukan pengukuran tinggi badan dan pengukuran dari rasio pinggang panggul. Nah, rasio pinggang panggul tersebut terdiri dari pengukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul bagi. Sebelumnya, untuk pengukuran yang pertama saya akan melakukan pengukuran tinggi badan ke badan Bapak. Pengukurannya tersebut menggunakan alat yang sudah saya siapkan, yang sudah terkalibrasi 0 Bang. Nah, pengukurannya ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, setelah dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, akan dicari nanti nilai rata-ratanya. Jadi itulah nantinya sebagai tinggi badan Bapak. Sebelum dilakukan pengukuran, Bapak bisa melepas alas kaki terlebih dahulu agar tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran tinggi badan Bapak Bang. Selanjutnya Bapak silakan naik dan langsung menghadap ke sebelah sana Bang. Baik, Bapak silakan. Nah, pada pengukuran ini nantinya saya akan berpatokan ke bagian vertex Bapak, yaitu bagian puncak tertinggi dari tubuh manusia Bang. Pada saat pengukuran Bapak menghadap lurus ke depan, dan saat melakukan pengukuran Bapak juga akan melakukan penarikan nafas atau inspirasi Bang. Baik, akan saya mulai untuk pengukuran yang pertama. Bapak bisa merapat ke alat pengukurnya. Baik. Untuk hasil pengukuran yang pertama didapatkan hasil yaitu 174 cm Bang. Saya catat terlebih dahulu. Baik, akan saya lanjutkan ke pengukuran yang kedua. Silakan tarik nafas Pak. Untuk pengukuran yang kedua didapatkan hasil 174 cm. Baik, saya lanjutkan pengukuran yang ketiga. Silakan Bapak tarik nafas.
hasil yaitu 176 cm. Baik, Bapak bisa silakan turun. Baik, untuk pemeriksaan tinggi badan telah selesai. Akan saya lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan lingkar pinggang Bapak. Untuk pemeriksaan lingkar pinggang tersebut dilakukan sama sebanyak 3 kali untuk mengetahui rata-rata dari lingkar pinggang Bapak. Nah, untuk prosesnya nanti Bapak akan mengangkat baju sedikit, diangkat sedikit bajunya. Nanti saya akan mencari titik tengah dari bagian rusuk paling bawah dan crista iliaca. Baik, akan saya mulai. Pada pengukuran tersebut saya akan menggunakan meteran atau meteran. Baik, bila Bapak bersedia silakan angkat bajunya Pak E. Baik, untuk pengukurannya akan saya mulai dari rusuk terbawah dan bagian dari crista iliaca. Nah, saat pengukurannya ini diharapkan untuk pengukurannya itu segaris dan kita tidak terlipat lagi. Untuk pengukurannya dimulai dari skala 0. Untuk hasilnya nikel didapatkan hasil yaitu 96 cm untuk hasil yang pertama Pak Nge. Untuk pitanya sudah tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar juga, dan tidak ditemukan terlipat, dan saya sudah membaca pada posisi yang benar ini. Baik, saya catat terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pengukuran yang kedua, didapatkan hasil 96 cm juga Pak E. Selanjutnya untuk pengukuran yang terakhir, didapatkan hasil 96 cm juga Pak G. Baik, berdasarkan hasil pengukuran dari lingkar pinggang Bapak didapatkan hasil rata-rata yaitu 96 cm. Nah, akan saya lanjutkan untuk hasil pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan dari lingkar panggul Bapak. Nah, pemeriksaan lingkar panggul tersebut berpatokan pada bagian atas sifisis pubis dan maximus pantat. Untuk ukurannya itu sama, dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengetahui rata-rata dari lingkar panggul Bapak. Untuk kemudian akan saya mulai pengukurannya Pak nih. Silakan Bapak angkat sedikit bajunya. Baik, saya mulai. Untuk hasil pertama didapatkan yaitu sebesar 106 cm Pak G. Untuk pitanya saya pastikan tidak ada terlipat, tidak terlalu ketat juga dan tidak terlalu longgar Pak G. Dan saya untuk pembacaan skalanya sudah benar.
Selanjutnya untuk pengukuran yang kedua, didapatkan hasil 106 cm juga Pak Nggih. Baik, untuk pengukuran terakhir, didapatkan hasil 106 cm Pak Nggih. Jadi dapat saya simpulkan untuk rata-rata dari hasil pengukuran lingkar panggung Bapak yaitu 106 cm. Untuk pemeriksaannya telah selesai Pak Nggih, dari mulai pemeriksaan tinggi badan, lingkar pinggang dan lingkar panggul sudah selesai. Baik, kita akan kembali ke meja anamnesis Pak Nggih. Kita Bapak. Yes. Baik, Pak Angga silakan duduk kembali. Jadi berdasarkan hasil rangkaian pengukuran yang sudah kita lewati tadi, di sini saya dapatkan hasil untuk rata-rata lingkar pinggang Bapak yaitu 96 cm. Untuk hasil dari rata-rata lingkar panggul Bapak yaitu 106 cm. Nah, di sini saya akan menghitung dari rasio pinggang panggul Bapak dengan cara membagi rata-rata lingkar pinggang dibagi dengan rata-rata lingkar panggul Bapak. Saya akan menggunakan kalkulator supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan Pak Nggih. Ayo, Dok. Jadi 96 cm dibagi dengan 106 cm. Bisa Bapak lihat hasilnya, didapatkan hasil yaitu 0,91. Nah, dari hasil dari rasio pinggang panggul tersebut akan saya bagi dengan tinggi badan Bapak untuk mengetahui apakah Bapak mengalami atau termasuk obesitas sentral atau tidak. Di sini untuk pembagiannya tersebut tinggi badan Bapak dijadikan meter terlebih dahulu, di mana hasil dari tinggi badan Bapak sebelumnya ya, pada saat pengukuran yaitu 174 cm, jadinya 1,74 meter Pak Nggih. Jadi akan saya hitung menggunakan kalkulator juga, di mana rasio pinggang panggul Bapak 0,91 dibagi dengan 1,74 Nggih. Nah, didapatkan hasil yaitu 0,52. Berdasarkan baku rujukan yang saya gunakan, Bapak termasuk obesitas sentral karena hasil dari bagi rasio pinggang panggul dan tinggi badan Bapak melebihi dari 0,5. Jadi dapat saya sarankan Bapak mulai pola hidup yang lebih sehat, yaitu dimulai dari pola makan. Bapak bisa makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah, dan lainnya. Kurangi makan makanan yang berlemak dan makan makanan cepat saji. Kemudian Bapak juga harus mengatur dari pola tidur Bapak, kurangi begadang dan perbanyak juga air putih. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Oke, baik Dok, jadi saya harus menjaga pola makan dan pola tidur Dok nih. Oke. Tidak ada yang ingin saya tanyakan lagi sih Dok. Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan Bapak keluar menuju ruangan di depan Pak Nggih. Oke, baik, sukses semangat. Semua